what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kita masuk ke presentasi pada hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kiri saya ada Kak Ana dan Kak Setia Putri. Sebelah kanan saya ada Kak Iwan. Sebelahnya lagi ada Kak Jasmine, ada Kak Indri, dan ada Kak Tiana. Baik, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Kak. Materi morfologi kali ini ada 4, yaitu pengertian morfologi, pengertian morfem, jenis morfem, dan proses morfologi. Pengertian morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata mor yang berarti bentuk dan logi yang berarti bentuk. Ini yang dalam kata-kata morf dan logi inilah bunyi yang biasa muncul di antara dua kata yang digabungkan. Dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk dan pembentukan kata. Menurut Rangga menjelaskan bahwa morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari struktur kata serta pengaruh perubahan struktur kata terhadap golongan dan arti kata. Kristal menjelaskan bahwa morfologi adalah cabang kata bahasa yang menelaah struktur kata atau bentuk kata utamanya melalui penggunaan morfem. Pengertian morfem. Morfem berasal dari kata morfe dan ema. Morfe berarti bentuk, sedangkan ema berarti arti. Dapat dikatakan bahwa morfem ialah kesatuan bunyi terkecil yang mengandung arti. Menurut Kak Saer, morfem merupakan suatu satuan gramatikal yang terkecil memiliki makna. Menurut Arifin, morfem adalah satu bahasa yang mengandung makna. Dapat disimpulkan bahwa morfem adalah kesatuan bunyi yang kecil yang mengandung arti serta tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsur pembentuknya. Jenis morfem. Terdapat morfem bebas dan morfem bulat. Morfem bebas, morfem yang berdiri sendiri dan memiliki arti. Contoh, rumah, jauh, pulang, pergi, kota, senang. Morfem bebas dapat menggunakan kata dasar yang dapat juga berupa pokok kata. Morfem terikat, morfem yang selalu melekat pada morfem lain atau dapat memiliki makna setelah bergabung dengan morfem bebas. Contohnya, morfem ber tidak memiliki makna, namun setelah bergabung dengan kata lain menjadi bermain dan menjadi memiliki makna. Dua, morfem utuh dan morfem tertutup. Morfem utuh merupakan morfem satuan yang utuh. Semua morfem baik bebas maupun terikat merupakan morfem utuh. Contohnya meja, kursi, rumah. Morfem terbagi merupakan morfem yang terbagi menjadi dua bagian yang terpisah. Contoh, satuan dari kata satu dan a. Dan dapat disegmentasikan morfem suprasegmental, morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti nada, kata, dan kombinasi. Biasa ditemukan dalam bahasa Cina, Jerman, dan Jepang. Selanjutnya
itu morfem geomorf. Morfem geomorf adalah morfem yang salah satu awalnya tidak berwujud di segmental maupun intersegmental. Merupakan buka permasalahan. Morfem geomorf merupakan penanda jamak dalam bahasa Inggris. Contohnya impulsif dalam jamak alasi tidak akan mengalami perubahan. Selanjutnya itu morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal, morfem secara independen telah memiliki makna dari dirinya sendiri. Contoh kata-kata beda di lain benda. Oleh karena morfem seperti ini sudah dapat digunakan secara bebas. Morfem tak bermakna leksikal. Morfem ini juga morfem ini baru memiliki makna apabila terdapat gabungan dengan morfem lain. Contoh kata morfem bermakna dasar. Proses morfologis. Cara menghubungkan kata dengan menggunakan satu yang lain. Akusasi adalah suatu proses penggabungan antara kata atau pokok dengan akus. Dalam proses morfologi, akus terdiri dari prefix adalah imbuhan yang merupakan bentukan induk dasar atau awalan. Contoh di, ber, prefix adalah imbuhan yang merupakan bentukan induk dasar atau sebutan. Contoh LRT. Prefix adalah imbuhan yang melekat di akhir atau akhiran. Contoh Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk atas suatu bentuk dasar atau lazim disebut kata ulang. Pengulangan seluruh adalah pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dengan proses alur. Contoh orang-orang, cantik, anak. Sudah, silakan. Jadi saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah reduplikasi yang kedua. Jadi yang kedua ini terdapat 2 dan 3, yaitu yang dua pertama itu pengolahan sebagian. Pengolahan sebagian itu morfem dasar baik bagian awal maupun akhir morfem. Contoh, tangan sama dengan petang dan berapa sama dengan beberapa pohon sama dengan 2 pohonan. Maka itu bisa disimpulkan bahwa beberapa kata tersebut di awal dan akhirnya terdapat kata tambahan. Yang ketiga yaitu adalah pengolahan dengan perubahan fonem. Morfem besar yang diulang mengalami perubahan fonem. Contoh, lauk. Yang kedua gerak, yang ketiga sayur. Adapun lauk itu terjadi pengulangan yang menjadi kata lauk pauk yang terdapat tambahan pauk. Yang kedua gerak itu terjadi tambahan yang tambahannya itu gerak beri. Yang ketiga sayur mayur. Untuk selanjutnya reduplikasi pengolahan penyembuhan. Pengolahan perimbangan tersebut yaitu dari pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami pembuahan habis. Contoh, batu menjadi batuan, hijau menjadi hijauan, ada menjadi mengada-ada. Komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar baik bebas maupun terikat, sehingga menjadi bentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal berbeda. Contohnya, lalu lintas, daya juang, serta rumah sakit. Yang B, konversi, modifikasi internal, dan supresi. Konversi adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur sedimental. Contoh, petani membawa cangkul ke sawah. Modifikasi internal adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur dalam morfem yang bergerak tetap. Supresi adalah proses morfologis yang menghasilkan bentuk yang sama sekali baru.
Yang selanjutnya adalah T, pengendekan dan produktivitas. Proses ini adalah proses penanggalan bagian eksem atau gabungan eksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama. Contoh SD dari kata sekolah dasar. Produktivitas adalah dapat tidaknya proses pembentukan kata, terutama afiliasi, reduplikasi, dan komposisi. Sudah selesai presentasi kami pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita memasuki sharing session atau sesi tanya jawab. Perlu saya sampaikan teman-teman, dikarenakan waktu kami yang terbatas, maka kami hanya membuka 4 pertanyaan bagi laki-laki dan perempuan. Izin bertanya, bagaimana morfem berperan dalam membentuk makna dalam suatu kata? Bagaimana peran morfologi dalam pemakaian bahasa sehari-hari? Dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu kata tersebut termasuk morfologi? Bagaimanakah proses pembentukan kata-kata? Sebentar ya. Selanjutnya, bagaimanakah proses pembentukan kata-kata? Melalui morfologi dalam bahasa. Baik teman-teman, mohon diperhatikan, mungkin dari rekan-rekan kami sudah menyiapkan jawaban terbaiknya. Silakan untuk rekan-rekan kami menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-teman hari ini yang sangat luar biasa. Silakan Kak. Monggo. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Kak Lucy. Pertanyaannya, bagaimana morfem berperan dalam membentuk makna dalam satu kata ini? Morfem adalah unit berperan dalam bahasa yang memiliki makna dalam membentuk makna dalam satu kata. Morfem dapat berperan sebagai unit membentuk makna dasar atau morfem bebas, atau sebagai tambahan yang memberikan nuansa atau perubahan makna, morfem langsung atau afiks. Sebagai contoh dalam kata bermain, morfem ber adalah afiks yang menunjukkan tindakan, sedangkan main adalah morfem bebas yang membawa makna dasar bermain. Jadi, morfem berkontribusi dalam membentuk makna atau melalui perannya sebagai pembentuk dasar atau penambah makna. Bagaimana peran morfologi dalam pemakaian bahasa sehari-hari? Morfologi menjadi penting dalam pembelajaran bahasa karena memiliki peran dalam pembentukan morfem dan kata sebagai biasa pembentukan frase, klausa, kalimat, paragraf, serta wacana. Dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu kata tersebut termasuk morfologi? Bagaimana cara kita mengetahui suatu kata termasuk morfologi? Jawabannya perlu mengetahui istilah morfem yang merupakan unit terkecil dari sebuah kata dengan contohnya. Yaitu bagaimana linguistik bisa digunakan untuk memahami perubahan tren dalam bahasa. Jadi perlu kita ketahui bahwa bahasa itu dalam Indonesia itu seringkali terjadi perubahan. Jadi karena disebabkan oleh beberapa macam itu, diantaranya itu adalah jadi apa itu namanya akulturasi budaya, yaitu dari mana budaya Indonesia atau pemasukan budaya luar sehingga bahasa itu menjadi terakulturasi atau bercampur baur. Yang mana akibat akulturasi budaya tersebut menjadikan perpindahan menutur suatu bahasa ke lingkungan
bahasa yang lain. Jadi bahasa yang dari luar itu masuk ke Indonesia itu menjadi mencampuri bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, yaitu dari segi kata atau bagaimana itu, sehingga menjadikan perubahan dalam bahasa di Indonesia. Dan juga menjadi terbentuknya kata-kata baru itu karena juga terjadi akulturasi budaya tersebut. Bahkan sering terjadi juga perubahan susunan sintaksis gitu. Namun demikian bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat sebetulnya, seperti tingkat pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penunjukan kata harus berproduktif dan berkembang melibatkan penggunaan yaitu unit terkecil yang membawa makna. Beberapa cara untuk pembentukan kata melalui morfologi dan konstruksi penambahan awalan. Contoh pemain mengatur adalah vertex yang menunjukkan tindakan pemain adalah motif. Kedua, verifikasi ulangan satu kata. Contohnya kata-kata atau verifikasi. Konsepsi memperkuat kata tanpa menambah atau menambah nilai. Contoh dari kata benda itu menjadi kata besar. Keempat, komposisi menggabungkan dua atau lebih kata untuk menggabungkan arti. Contoh matahari tertulis dari kata mata dan dari. Kelima, rumah cerita menggabungkan dosen dan guru dalam kata menggabungkan bangsa atau kata. Contoh matahari. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan saya telah menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pada pagi hari ini, sebelum kami mengakhiri presentasi pada hari ini, kami memiliki satu kutipan pantun. Pagi-pagi pergi ke Kediri, jangan lupa membeli sepatu. Kelompok 2 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.